Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Muslimah Maluku Center dengan program Millennials Maluku. Bersama saya Khairunisa dan juga narasumber kami pada kesempatan kali ini yaitu Ustazah Kak Zahra. Nah, di sini kami kemudian mengangkat fenomena terkait dengan Citayam Fashion Week dengan tema Citayam yang disayangkan. Dari tema ini sendiri ya, yang diketahui bahwa pelaku-pelakunya yaitu remaja-remaja yang kemudian mereka melakukan Fashion Week di Zebra Cross, yang dari kegiatan mereka ini kemudian mendapat keresahan dari masyarakat sekitar dan juga pengendara, baik itu pengendara motor maupun pengendara mobil. Nah, di sini biar kita mengulas lebih jauh, langsung saja ke narasumber kami. Nah, sebelumnya Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat dari Ustazah kita. Semoga untuk sahabat muslimah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah Kak, dari tema kita terkait dengan Citayam yang disayangkan, sebenarnya apa sih penyebab sehingga para remaja kita melakukan hal tersebut? Kemudian bagaimana pandangan Islam terkait dengan fenomena Citayam Fashion Week itu sendiri, dan juga solusi Islam untuk solusi Islam dalam menghadapi fenomena Citayam Fashion Week itu sendiri. Ya. Bisa langsung saja Kak dijelaskan. Iya baik, syukron atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat muslimah sekalian, Masya Allah, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ukhti Nisa terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu menyoroti fenomena Citayam Fashion Week, yang dimana kalau misalnya kita lihat sangat viral sekali akhir-akhir ini. Dan kenapa menjadi viral? Karena menjadi polemik, menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, dimana ada yang kemudian pro dan kemudian kontra dengan fenomena ini. Adapun yang kemudian pro atau menerima aktivitas ini, alasannya karena ini tuh merupakan sebuah kreativitas dari anak bangsa, sehingga perlu diterima, perlu diterima, bahkan kalau bisa diapresiasi ya. Tapi kemudian ada juga yang menolak, alasannya itu karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan nilai-nilai agama, atau kemudian bertentangan juga dengan dari sisi kemanusiaan ya, dimana kalau misalnya kita lihat dalam aktivitas dari Fashion Week yang dilakukan oleh anak-anak ini, banyak yang kemudian bertentangan ya. Misalnya anak-anak perempuannya itu melakukan fashion show dengan membuka aurat, memakai pakaian yang seksi. Adapun kemudian juga banyak di sana kaum LGBT ya, yang dimana ini merupakan suatu kemaksiatan, suatu kemudorotan seperti itu. Jadi sehingga ditolak oleh sebagian orang ya. Dan kalau misalnya kita melihat kenapa sampai hal ini bisa terjadi, apa penyebabnya? Yang pertama tentu karena ini krisis identitas ya dari anak-anak ini, dari remaja-remaja yang melakukan Fashion Week ini ya. Jadi mereka itu tidak tahu bahwa tujuan mereka itu hidup di dunia untuk apa, mereka itu siapa sebenarnya, mereka tidak tahu. Jadi mereka dengan suka hati atau dengan bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan, pada itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena
pandangan hidup atau ideologi yang diberlakukan di tengah-tengah kita, yakni ideologi sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Dan karena memang agama dipisahkan dari kehidupan, sehingga anak-anak ini tidak mengerti ya terkait dengan ajaran agama mereka. Bahkan kalau misalnya kita lihat di video-video yang beredar, ada anak-anak remaja itu yang diwawancarai terkait dengan niat sholat. Mereka tidak tahu ya, jadi sangat miris sekali, niat sholat saja tidak tahu, apalagi kemudian mau melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya ya, dari sekularisme ini melahirkan yang namanya Ra'sumali atau sistem kapitalis ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut Ra'sumali, yang artinya Ros itu kepala, mal itu artinya harta. Jadi di kepalanya atau di pikirannya itu yang dia pikirkan hanya harta. Jadi dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan materi tersebut, entah itu kemudian dilarang atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah dari sekularisme itu melahirkan juga namanya liberalisme, yaitu paham kebebasan. Jadi dia bebas untuk kemudian melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, mau dia pacaran di situ, mau dia buka aurat, kemudian mau dia melakukan perilaku LGBT, itu suka-suka dia ya. Jadi itu paham-paham yang kemudian diberlakukan di tengah-tengah kita hari ini. Dan kemudian apa pandangan Islam tentang hal ini, bagaimana Islam kemudian memandang hal ini? Dalam Islam tentu saja aktivitas ini dilarang ya, karena sebenarnya termasuk kemaksiatan yang dilarang dalam Islam. Misalnya berpacaran itu dilarang, membuka aurat dilarang, kemudian LGBT juga dilarang ya. Bahkan Rasulullah katakan barang siapa di antara kalian yang menemukan perilaku kaum Lut, maka bunuh pelaku dan juga objeknya, korbannya. Jadi keduanya dibunuh dalam Islam. Jadi terkait dengan hal ini Islam tentu melarang ya, haram dalam Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi Islam tentang hal ini? Yang pertama, karena ini adalah anak-anak muda, remaja-remaja, maka mereka akan diberikan pembinaan ya. Mereka akan dibina tentang jati diri mereka, bahwa mereka ini siapa, mereka hidup ini untuk apa, dan tentu akan dibina supaya bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Sebagaimana pada zaman Rasulullah membina anak-anak muda pada zaman beliau itu untuk menjadi sosok yang mulia, sosok yang memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Misalnya kita lihat ada Zubair bin Awam, kemudian Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Mus'ab bin Umair, dan juga ada Usama bin Zaid, yang mereka itu bahkan menjadi sosok yang sangat penting di usia muda. Mus'ab bin Umair bahkan menjadi duta pertama dalam Islam itu dalam usia 24 tahun. Usama bin Zaid menjadi panglima pada usia 17 tahun. Jadi Masya Allah ya, mereka sangat kreatif, kemudian mereka juga sangat bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang kedua, mereka akan diberikan pendidikan yang layak, karena kalau misalnya kita lihat dari background anak-anak ini, mereka tuh adalah sosok-sosok yang bahkan tidak lulus SD. Jadi sangat memprihatinkan sisi pendidikannya, padahal pendidikannya sangat penting karena kita akan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ketika kita itu menuntut ilmu. Tapi mereka tidak ya, jadinya tentu dalam Islam mereka akan diberikan pembinaan. Kemudian yang ketiga, mereka akan diberikan perhatian, diberikan kepedulian yang sangat tinggi, baik dari pemerintah, negara, maupun kemudian di lingkungan keluarga mereka. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan tadi disampaikan tentang Citayam Fashion Week ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selebihnya saya kembalikan kepada Ukti Nisa. Syukron Kak. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustazah kita Kak Zahra ya. Selanjutnya sahabat muslimah bisa kemudian menanti video-video kami selanjutnya ya dalam program Millennials Maluku. Sekian video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.